Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya tidak akan melakukan penarikan energi ya sobat ya. Saya akan menjawab ya, karena tadi ada yang berkomentar di channel saya, katanya intinya itu kurang jelas ya tentang apa yang sudah saya sampaikan melalui pembacaan kartu ya. Oke sobat ya, kita santai dulu ya, kita tenang dulu. Akan saya jawab pertanyaannya. Itu bagi saya terima kasih ya yang sudah mengasih istilahnya mengasih kritikan buat saya ya. Tetapi tetap akan saya jawab ya, biar kalian semua khususnya yang menonton di channel Ruang Batin ataupun sahabat Ruang Batin agar tidak gagal paham ya, ataupun agar tidak salah paham dalam menyikapi apapun yang sudah saya bacakan ya. Kira-kira seperti itu sobat ya. Oke sobat ya, kita santai dulu ya, mumpung ini sudah selesai bulan Ramadan ya. Saya akan merokok dulu sobat ya, biar saya bisa tenang menyampaikan ya. Oke ya, balik lagi sobat ya. Begini sobat ya, biar mudah ditangkap ya. Ketika saya melakukan pembacaan kartu sama penarikan energi ya, energi astral ya tentunya ya. Begini sobat ya, ketika saya melakukan semua itu, ketika saya mengatakan komunitas ya, komunitas terbesar ya, ataupun komunitas terkecil, itu berarti apa? Ya itu berarti kita tinggal berpikir saja sobat ya. Artinya begini, ketika saya mengatakan contoh ya, contoh ini seandainya saya membacakan zodiak Taurus ya. Ketika saya mengatakan asmara zodiak Taurus, ini contoh ya. Ketika saya mengatakan asmara zodiak Taurus ya, komunitas terbesar itu akan mengalami bagus dalam asmaranya, dan komunitas terkecil ya mengalami kurang bagus dalam hal asmaranya. Berarti kita harus bisa menilai pembicaraan saya sobat ya. Berarti apa? Kesimpulannya berarti zodiak Taurus itu dalam hal asmara itu sedang baik-baik saja ya. Karena seperti maksud saya, kenapa kok saya mengatakan membagi dua komunitas? Karena kan ini bersifat general reading ya sobat ya, bersifat luas ya, umum ya. Karena dengan tarikan energi itu saya semua menariknya gitu loh ya. Yang mempunyai zodiak Taurus itu sudah terkumpul energi, saya tarik dengan cara saya sendiri, kan seperti itu. Beda lagi ya ketika saya mempressure satu nama ya, misalnya nama A, itu saya tarik lah, itu beda lagi, pasti akan lebih mengena, kan seperti itu sobat ya. Maka dari itu yang namanya pembacaan umum ya, pembacaan general reading, pembacaan luas itu kita juga yang saya bacakan ya, yang saya deteksi, seperti kalian, saya kan sebagai pendeteksi ya, kalian yang saya deteksi lah, itu sebaiknya kalian yang menyikapi sobat ya, harus bisa memahami dengan kondisi saya ya, istilahnya tuh karena ini bersifat general reading ya, kira-kira seperti itu sobat ya. Dari sini bisa ditangkap ya sobat ya. Ya, agar tidak jadi salah paham sobat ya, karena tadi ada yang komentar kurang jelas dan kan seperti itu ya. Ya berarti kalian sendiri yang kurang menyikapi sobat ya, seperti itu kan saya bilang ya, itu kan bersifat general reading ya, bukan bersifat privat. Jadi kemungkinan mengenaknya itu ya, istilahnya kemungkinan tepatnya itu ya bisa dikatakan 80% ke bawah sobat ya, seperti itu kan gitu. Ketika saya membacakan lebih tepat sasaran, biarpun itu secara general reading ya, berarti itu istilahnya rezeki kalian, kan seperti itu sobat ya. Istilahnya bisa 80% ke atas banyak tepatnya, yaitu memang rezeki kalian, kan seperti itu. Karena sekali lagi ini bersifat
general reading ya sobat ya, bukan bersifat pribadi ya. Kira-kira seperti itu ya sobat ya. Ya saya harap ya bisa ditangkap lah ya pemahaman tentang apa yang barusan saya berikan sama kalian semua, khususnya para semua sahabat ruang batin ya. Saya sebagai istilahnya terjun ke dunia YouTuber itu memang bisa dikatakan belum lama sobat ya, masih hitungan bulan lah, belum 1 tahun. Jadi kalau masalah di dunia nyata itu memang secara spiritual, secara supranatural memang itu yang saya dalami selama ini ya. Kalau saya masuk ke dunia sosmed, dunia YouTube ini memang baru belum sampai 5 bulan kalau tidak salah saya bergabung ke YouTube, kira-kira seperti itu sobat. Jadi memang secara penjelasan memang seperti itu sobat ya, tidak ada yang namanya pembacaan. Saya bisa memastikan itu ya sobat ya. Saya bisa memastikan sobat ya, tidak ada yang namanya pembacaan di YouTube apalagi bersifat general reading terus tepat mengena satu orang sasaran. Memang keadaannya seperti itu. Itu saya rasa tidak mungkin ada sobat ya. Ya, tidak akan bisa tepat gitu loh. Ya kemungkinan hanya sekedar istilahnya itu nyerempet saja gitu loh. Bisa dikatakan 70%, 75%, 80%, kira-kira seperti itu sobat ya. Karena apa? Karena ini kan bersifat luas ya. Jadi seseorang yang menarik energi sobat ya, akan saya beri pemahaman sedikit ya tentang dunia spiritual juga ya. Begini sobat ya, ketika seseorang menerawang ataupun mendeteksi itu, kalau tidak ada kefokusan dengan satu titik yang ditembak ya, semisal A ya, semisal orang itu namanya A. Nah, kalau tidak ada satu titik yang ditembak di orang yang namanya A itu, kita juga kesulitan gitu. Kita mau menerawang, siapa yang mau diterawang, karena titik pusatnya itu sudah tidak ada sobat. Seperti itu ya. Nah, ya toh. Semoga bisa dipahami ya. Karena ketika seseorang mau nerawang itu jelas harus ada subjek dan objek, kan seperti itu ya. Kalau kita sebagai subjek dan objeknya saja tidak bisa ditemukan ya sulit ya, karena sekali lagi ini bersifat luas. Jadi semua objek itu tertangkap, jadi dirangkum. Kira-kira seperti itu ya. Itu yang saya maksud. Jadi saya rangkum sobat ya. Sekali lagi ya, ketika saya mendeteksi, ini contoh ya yang barusan saya jelaskan ya. Ketika saya mendeteksi ataupun membacakan kartu ya, zodiak Taurus ya. Ketika zodiak Taurus itu komunitas terbesar ya dalam 100% ya. Itu komunitas terbesar masalah asmara, seandainya itu saya bacakan baik-baik saja, dan komunitas yang terkecil seandainya itu mungkin ada hambatan ya. Berarti apa? Kesimpulannya berarti zodiak Taurus ini dalam hal asmara aman-aman saja ya. Beda lagi ya ketika saya membacakan komunitas terbesar, zodiak Taurus dalam hal asmara ini kelihatannya sedang buruk ya, dan komunitas terkecil ini bisa dikatakan aman-aman saja. Berarti kesimpulannya apa ya? Berarti kesimpulannya zodiak Taurus ini lagi kurang baik-baik saja dalam sektor asmara. Kira-kira seperti itu sobat ya. Ya, bisa ditangkap ya. Jadi kalian tidak salah paham dalam menyikapi saya. Kemungkinan dalam hati mungkin ada yang mengatakan, kok begini ya cara pembacaannya ya, kok ada istilah itu komunitas terbesar, komunitas terkecil lah. Maka dari itu saya jelaskan seperti yang barusan sobat ya. Karena di setiap pembacaan kartu di semua YouTube itu ya memang tidak dijelaskan ya seperti itu gitu loh. Mereka hanya sekedar istilahnya memainkan sebuah kartu. Contoh misalkan zodiak Virgo ya, dilihat seperti asmara bla bla bla, ya sudah disebutkan itu ya. Masalah tepat enggak tepat ya campur jadi satu, sama saja intinya ya. Ketika yang dibacakan itu zodiak Virgo asmaranya lagi bagus, ya itu kemungkinan mengena sama yang merasakan bagus saja ya.
yang tidak bagus mungkin dalam hati kok tidak cocok sama saya, ya itu tadi karena apa, karena bersifat general reading sobat ya, seperti itu ya. Ya beda kalau memang subjek sama objek ya. Saya sebagai spiritual juga di dunia nyata saya juga menangani masalah spiritual juga ya, itu memang seperti itu ya. Ketika saya menerawang ataupun menembak sesuatu itu harus ada titik objek yang tepat ya, harus ada nama yang dituju. Ketika tidak ada nama ya tidak bisa, terus siapa yang dituju ya. Ya kira-kira seperti itu ya sobat ya. Sekali lagi saya juga bersyukur ya, alhamdulillah, biarpun channel saya ini masih bisa dikatakan baru, masih di bawah 5 bulanan lah, alhamdulillah saya berterima kasih ya buat semua sahabat Ruang Batin yang sudah mendukung saya, yang sudah subscribe saya, dan alhamdulillah subscribe saya sedikit demi sedikit ada peningkatan ya. Ya saya juga terima kasih atas saran dan kritikannya buat saya. Juga kemarin ada yang istilahnya memberi saran suaranya kurang jelas ya, alhamdulillah ya, saya istilahnya memang kemarin itu handset saya rusak kan, biasanya saya pegang ya, itu yang hitam itu rusak, akhirnya saya ganti yang ini yang putih ya, saya tempelkan di meja kan. Menurut saya bisa jelas ya suara saya ya, beda sama yang kemarin-kemarin. Ya saya terima kasih juga atas masukan, atas kritik dan saran dari teman-teman sahabat Ruang Batin yang memberi masukan kepada saya, dan jikapun memang ada yang kurang bagus akan saya perbaiki lagi ya, kira-kira seperti itu sobat ya. Oke sobat ya, mungkin itu saja, tidak banyak dari saya, yang jelas yang penting intinya kan sudah saya jawab ya, kenapa kok saya memakai sistem prosentase ya. Ada komunitas besar, ada komunitas terkecil ya, karena itu tadi ya. Ya karena sesuatu yang kita tembakkan atau sesuatu yang kita fokuskan, ketika tidak ada objek yang pas itu akan kesulitan ya. Jadinya kita mengambil garis besarnya, kita tembak, kita terawang ya, kita tarik energinya itu semua. Nah, di situ maka sang pendeteksi seperti saya ya tinggal tinggal memilah, tinggal melihat ya, tinggal melihat ini berapa persentase dalam hal kebaikannya itu berapa persen ya, dalam hal keburukannya itu berapa persen. Nah, ketika baik dalam ketika muncul kebaikan dan persenannya itu tinggi, otomatis ya itu tadi berarti yang baik, yang prosentasenya tinggi. Ketika prosentasenya ataupun komunitas terkecil yang baik ya, berarti komunitas terkecil itu yang baik, dan yang komunitas terbesar yaitu lagi kurang baik. Kira-kira kesimpulannya seperti itu sobat ya. Oke ya, bisa dipahami ya, agar tidak terjadi salah paham lagi sobat ya, ketika saya memberikan pembacaan kartu dan menarik sebuah energi astral ya dari kalian yang mempunyai zodiak ya, agar tidak salah paham untuk memahami apa yang sudah saya wedarkan, apa yang sudah saya sampaikan ya, seperti itu sobat ya. Oke, mungkin saya rasa cukup jelas sobat ya, jadi tidak terjadi salah paham lagi ya. Tetap ya istilahnya kritik dan saran saya legowo, saya terima, jikapun saya mampu akan saya perbaiki ya, kira-kira seperti itu ya. Karena memang manusia mempunyai sifat lupa ataupun istilahnya terkadang saya membacakan kartu ya, seumpamanya saya membacakan zodiak Cancer, terus tiba-tiba di pertengahan terkadang saya itu istilahnya keliru mengucapkan zodiak Aquarius, padahal tujuannya ke Cancer. Itu saya mohon maaf ya, seperti itu ya. Namanya juga manusia tidak luput dari sifat lupa kan seperti itu sobat ya. Oke, mungkin bisa ditangkap ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya jika saya ada salah ya. Saya Dani Kasyaf ya, mohon maaf sekali lagi apapun yang sudah saya sampaikan ya, ketika itu tepat ya jadikan sebagai motivasi dan semangat, ketika itu kurang tepat dan pembacaannya kurang bagus, jadikan itu sebagai mawas diri dan kehati-hatian kita ya sobat ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ruang batin.